Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kelihatan di sebelah saya the most wanted man. Manusia yang paling dicari hari-hari ini, Babe Aldo. Gimana, Be? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangka dulu sejati, hakiki, asli, pakai banget, anti radikal bebas. Jangan lupa ngopi. Tetap santuy. Banyak lu perjuangannya, lupa ngopi. Gue ikut ikutan ngopi jadinya. Saudara kalian gini, ini Babe Aldo ini sebelumnya udah terkenal, kita tahu lah ya. Ngomongnya ceplos, enak, ketawa, bercanda juga. Kalau ngasih cep tuh. Tapi setelah peristiwa dengan Dr. Lois, wah ini jadi bener-bener jadi lelaki panggilan. Dipanggil sana sini deh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bawa manfaat. Nih, sebelum bicara panjang lebar, itu ceritanya gimana kok bisa mewawancarain Dr. Lois ini? Iya, jadi sebenarnya Dr. Lois ini muncul di acara pertama itu di acaranya Hotman Paris. Ya, nah itu berseliweran di beranda YouTube saya tuh. Saya bilang, wah ini ada apa gitu, nggak percaya corona katanya, nggak percaya COVID. Saya setel lah. Begitu saya setel, saya ngelihat di situ tuh bukan tentang pembicaraan Dr. Lois sebenarnya. Cuman tata cara komunikasi Bang Hotman sama host di situ kok nggak asik banget gitu. Ya. Asiknya gimana nggak asiknya? Dokternya lagi ngomong 2 kalimat dipotong. Ya, Melaninya udah berasa kayak dia narasumbernya, padahal dia pembawa acara. Jadi begitu. Bukan pembawa acara, co-host. Iya, jadi co-hostnya lebih dari narasumber. Jadi sebenarnya jadi pengen tahu apa yang diomongin Dr. Lois. Justru dari rasa penasaran apa yang disampaikan di acara Hotman Paris yang tidak sempurna menurut saya. Kalau dari penjelasan itu boleh nggak saya simpulkan, jadi Babe Aldo tuh berpendapat merasa Dr. Lois kayak dizalimi di acara itu. Iya. Jadi gini Bang Edi. Jadi kasih porsi lebih cocok, lebih besar ya. Iya, jadi gini, kita kan YouTuber nih. Iya. YouTuber yang insya Allah niatnya mau cari manfaat. Amin. Yang disampaikan di YouTube ini kan opini. Iya. Ya, opini. Orang boleh beropini apa aja gitu. Iya. Diberikanlah kebebasan beropini. Ya. Jadi ngelihat keadaan di tempat Hotman itu, Dr. Lois ini tidak mendapatkan porsi opini yang semestinya. Sebagai narasumber lagi. Sebagai narasumber yang diundang. Lebih tepat kayak diadili gitu ya. Itu penyidikan. Iya. Interogasi jadinya. Iya. Soalnya kalau di pengadilan kita masih ada pledoi. Ya, gitu iya. Ya. Ini Dr. Lois nggak sempat pledoi itu. Awalnya tiba potong lagi. Oke, sekarang kita masuk ke substansi. Ini kemarin waktu saya nonton potongan di Hotman Paris. Hotman Paris kan bertanya, sebagai dokter, ibu percaya tentang COVID nggak? Dan itu buat saya jawabannya mengejutkan sekali. Karena dokter loh, saya nggak percaya. Walaupun kemudian saya nonton dalam wawancara Babe dengan Dr. Lois itu, bahwa dokter berpendapat orang-orang yang meninggal itu bukan karena COVID-nya, tapi interaksi obat yang berlebihan. Ada 4-6 macam sekaligus yang itu umumnya dosis tinggi. Nah ini gimana nih? Ya, saya kan bukan dokter. Saya cuma melihat dari kacamata awam gitu. Ya, kebingungan kita ini memang udah lama. Ya, awal kebingungan saya pribadi itu kita tahu adanya COVID ini kan tahun 2020 awal-awal Januari. Indonesia belum tuh. Ya, itu masih bercanda-bercanda pejabatnya ya? Itu Maret bercanda pejabat. 3 bulan masih bercanda-bercanda. Iya, bercandanya pejabat 3 bulan. Itu kan kita ngelihat sama-sama Bang Edi. Masih ada saya videonya. Orang di Cina jalan mati tiba-tiba, di kereta mati tiba-tiba. Di Indonesia udah 2 tahun. Saya udah nyampe zona merah, zona hitam, merah, kuning, hijau. Udah ada. Selama ya nggak ada. Kita belum pernah ngelihat orang begitu gitu. Tapi kebanyakan di rumah sakit. Why gitu ya? Why? Bukan nggak percaya COVID, tapi penjelasan Dr. Lois masuk di akal kami.
Bisa jadi kan? Ya kata-kata bisa jadi itu perlu pembuktian gitu. Dan kami makin yakin sama Dr. Lewis justru dari tindakan lawan. Tindakannya bagaimana lawannya? Ya lucu 5 jam di take down. Jadi Bib gini Bib, saya mohon maaf, saya tetap percaya COVID itu ada. Siap. Dan saya percaya COVID itu bahaya. Siap. Yang saya lebih percaya lagi dalam agama sampai tingkat hakul yakin adalah bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi COVID. Siap. Nah, kan? Pihak tertentu ini bisa penguasa dan pengusaha. Siap. Kalau penguasa dari sisi kekuasaan, dia menjadikan COVID ini sebagai temper, pamungkas supaya orang nggak ngumpul, nggak demonstrasi, nggak aksi segala macam. Ya. Banyak orang percaya bahwa kalau tanpa PSBB, COVID ini orang udah demo besar-besaran. Siap. Ya kan? Kalau pengusaha dibantu oleh penguasa menjadikan COVID untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Siap. Tadi kita lihat ada video pendek cuma 10 detik kalau nggak salah di Renon. Orang antri untuk vaksin itu betul-betul nempel. Iya. Nempel, adu punggung, adu gitu. Itu luar biasa sekali. Iya. Ada yang dikasih hadiah lagi. Nah, kalau memang itu untuk COVID untuk mencegah penyakit, kenapa kerumunan dibiarkan? Nah. Jadi dari situ saya mohon maaf penonton Bang Edi Channel tidak bermaksud cari gara-gara, tapi saya semakin yakin bahwa vaksin itu bisnis. Iya. Bisnis. Cerita soal mengobati COVID mungkin ya. Ya. Tapi lebih pada sisi bisnis. Gimana, Ya. Bang Aldo? Kalau saya ngelihatnya kan COVID ini sumber permasalahan bangsa ini sekarang itu. Ya kalau memang pemerintah kan ini ada pihak pemerintah, ada ID, ya kan. Kalau memang pemerintah dan ID benar-benar mau menyembuhkan COVID, benar-benar mau menghilangkan pandemi ini. Pandemi apa? Istilahnya Pandemi ya, kalau pakai istilah pandemi ntar kita dapat pasal lagi nih. Ngopi dulu deh ya. Ini panitia nih. Halo panitia nih ya, saya kasih tahu ya. Ini bukan gelasnya Bang Bawe Aldo. Ini Liliput. Kita tahu gelas kopi Aldo segini. Ngopi dulu. Oke, jadi lanjut. Ya kan. Saya ngelihatnya begini. Dr. Lewis dengan pernyataannya yang kontroversial itu kenapa diterima masyarakat? Karena ngasih harapan. Iya, pemerintah dengan program prokesnya justru membuat sebaliknya. Kenapa Dr. Lewis diterima? Ya karena itu. Ada hope ya. Ada hope. Manusia ini, masyarakat perlu harapan. Yang lapar banyak Bang Edi. Iya. Yang lapar banyak. Pedagang kaki lima nggak bisa jualan. Yang jualan bukan cuma selain disemprot, bahannya ada yang diambil. Oh iya. Ya, kemarin di Satpol PP Gunung Tol itu mana ya? Sumatera mana kira ya? Iya, pokoknya itu sampai bahan-bahan dilempar-lempar ke dalam truk dagangannya itu. Nah, itu kan ini kan semuanya karena apa? COVID. PPKM darurat. Posko penyekatan. Kita lihat sama-sama viral. Seorang anggota Pas Pampres mengalami arogansi aparat PPKM. Padahal sudah saya salah. Iya, makanya. Jadi yang disampaikan oleh pemerintah dengan sangat hormat saya katakan tidak bisa diterima masyarakat karena tidak memberikan harapan gitu. Ya. Sementara yang disampaikan Dr. Lewis harapannya luar biasa. Terlepas dari dia benar atau salah. Tapi nyelenehnya itu loh, Bib. Kalau bicara soal nyeleneh, saya punya dalil itu. Gimana? Saya punya dalil. Dari Islam dulu ya. Nabi Nuh dianggap nyeleneh waktu bangun kapal di atas gunung. Nabi Ibrahim dianggap nyeleneh juga waktu dia hancurkan sesembahan. Tanya tuh siapa yang mematuhi tempat besar. Gitu. Nah itu kan nyeleneh itu. Iya. Nyeleneh. Nabi Musa alaihissalam nyeleneh juga waktu mau melawan Fir'aun. Bagaimana dia dibesarkan dari kecil di kerajaan Fir'aun, sekarang dia mau ngomong begitu, nyeleneh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap nyeleneh di saat mau merubah ini. Itu dari Islam. Ya, yang dari non Muslim. Einstein nggak lulus SD. Nyeleneh Einstein. Dianggap ilmuwan terbesar abad 20. Nah, ada lagi yang lebih besar dari Einstein sebenarnya. Nikola Tesla. Tesla itu sampai akhir hayatnya dikurung karena dianggap gila. Tapi ide-idenya, tulisannya dikumpulkan.
Galileo Galilei. Galileo, Archimedes. Dikasih apa? Dukung minum racun ya. Archimedes. Pendapat bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, tapi matahari. Itu melawan pendapat gereja. Melawan pendapat umum. Jadi mungkin di keadaan yang gila begini perlu seseorang yang gila berani menyatakan kegilaan untuk menyampaikan kebenaran. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi Mbak Aldo ini, sorry banget. Dia termasuk saya korban provokasinya. Begitu saya nonton video dia dengan Dr. Luis yang belum sempat di-takedown, saya juga bikin videonya karena setelah itu saya tahu di-takedown dia udah setrap. Itu saya angkat sisi bukan soal dia tidak percaya COVID-nya, tidak percaya tentang kematian karena COVID. Saya justru mengangkat kenapa orang yang berbeda pendapat harus ditangkap. Nah, gitu kan. Saya kasih bingkai. Kalau beda pendapatnya udah menyangkut wahyu, itu baru masalah, ya kan? Misalnya ada si A bilang Nabi Muhammad itu penipu, misalnya, itu baru masalah kan, itu bingkai wahyu. Tapi kalau sepanjang di luar bingkai wahyu kita terbuka kan, bisa beda pendapat kan? Minta maaf Bang Edi, mungkin saya nggak bisa. Bukan saya bilang saya percaya Louis juga, Dr. Louis, bukan. Hanya saja Dr. Louis ini bisa jadi pembanding saya gitu. Kita kalau mau beli baju, mau tahu baju ini bagus atau jelek, kita harus ada pembandingnya. Ada alternatif ya? Iya, jangan pendapat hanya satu gitu. Iya, masyarakat ini berhak tahu. Kita berhak tahu yang mana lo ada pendapat pembanding. Dan di media bukan cuma Dr. Louis kok. Bukan cuma Dr. Louis selama setahun ini masalah. Jering masuk penjara karena apa? Iya kan? Ya karena mungkin cara beda pendapat. Iya. Bapak Terawan, Ibu Siti Fadila Supari. Oh iya. Iya. Jadi informasi-informasi yang seperti ini masyarakat sampai hari ini belum pernah mendapat kejelasan. Jadi saudara sekalian, kalau tadi Babe Aldo mengatakan dari sosok seorang Dr. Luis ada hope, ada harapan, saya belum sampai ke sana. Tapi saya setuju pada pendapat Babe tadi, ini ada alternatif, ada pembanding. Ada pembanding karena ketika pemerintah melakukan berbagai kebijaksanaan yang sama sekali tidak bijak, itu menimbulkan blunder ya. Tadi cerita bagaimana pedagang kecil disemprot air, disita dagangannya segala macam dan sebagainya. Pada sisi yang lain ketika pejabat-pejabat bikin acara, dan paling lebih menyakitkan lagi, rakyat disekat begini begitu, TKA masuk. Bertubi-tubi. Jadi betul-betul ada, akhirnya kalau ada pembanding mau nggak mau timbul hope. Ya? Dan inilah yang masalahnya, begitu hope itu berbeda. Saya bikin podcast dengan kasih cover ini sudah jualan muka dia. Thumbnail saya mukanya dengan Bunda Neno, saya kasih judul kalian melawan bos besar. Karena yang dihadapi itu industri farmasi, yang dihadapi penguasa, dan lebih dari itu yang dihadapi WHO. Yang lebih dari itu lagi yang dihadapi di belakang WHO, yang disebut elit global. Dan itu kemarin tadi pagi kita sudah sebar video pendek bagaimana orang asing semua konten-konten yang berbeda dengan Aus Mainstream sekarang di take down. Semua di YouTube, di Facebook segala macam. Semua. Jadi kalau Babe kena serap 1 pekan, 7 hari itu nasib. memang itu resiko perjuangan ya. Dan sebenarnya ini contoh lagi ya, kenapa masyarakat kepada Dr. Louis itu menaruh respect. Saya sendiri nggak tahu Dr. Louis ini siapa, latar belakangnya apa. Saya nggak tahu. Yang saya tahu dia telah memberikan harapan, ini informasi harapan yang perlu masyarakat Indonesia tahu. Dan yang paling parah saya lihat ini, minta maaf nih saya sebut namanya nggak apa-apa ya. Iya, Dokter Tirta. Iya, loh. Saya juga bingung sama sosok dokter yang satu ini. Dia sempat teriak-teriak kayak Dokter Louis. Sempat. Mangan gitu ya. Kalau saya mau praktekin ngakak. Mangan bosku, saya penting mangan bosku. Ya. Mangan turu, mangan masker turu kerja bosku. Ngopi bosku. Gemes gue. Jadi dengan gaya khas Jawa Timur, Dokter Tirta. Jawa Tengah dia itu. Jawa Tengah ya. Iya. Nah, tapi coba lihat itu ya. Dokter Tirta pernah begitu. Sekarang jadi begini. Kenapa? Nah, itu tanda tanya. Itu tanda tanya. Kan kemarin saya alhamdulillah diajak jadi salah satu narasumber di TV One. Katanya Bapak Dr. Adib itu selalu ada di
ruang diskusi ilmiah untuk para dokter. Saya bilang, kalau ruang diskusinya terbuka ada nggak? Karena selama ini kita belum pernah tahu ada diskusi seperti itu. Dan sekarang rame berarti memang sebelumnya, kalaupun ada, Iya. di ruang-ruang terbatas. Di ruang terbatas diskusi. Mungkin saja setelah Dokter Tirta dipanggil, dikasih penjelasan ya oleh yang menjelaskan. Iya kan? Jadi dipanggil oleh yang bisa menjelaskan kepada Dokter Tirta. Setelah diberi penjelasan dalam tanda kutip, maka Dokter Tirta bilang, ayo prokes, ayo ini. Dokter Tirta pernah bilang begini loh, iya 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tapi kalau gak mangan, gak ono nutrisine imun mudun, ngono lho bosku. Nah, jadi dulu pernah begitu. Oke, saya potong. Sekarang gini. Jadi ketika Dr. Lewis sudah mulai memviral ya, itu kemudian muncul informasi-informasi di segala macam deh ya, bahwa dokter ini satu, bukan dokter lagi. Karena sudah dicabut status keanggotaan ID-nya. Sudah tidak punya izin praktek. Yang kedua, bahkan dokter ini diberi stempel ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Ini saya melihatnya begini, mohon maaf, saya sekali lagi seperti juga Babe Aldo, saya tidak berpihak pada Dr. Lewis, karena sampai saat ini saya masih percaya COVID ada dan berbahaya. Ya, itu poin penting ya. Tapi menurut saya, apa yang bisa dilakukan dengan memberi stempel ODGJ, kemudian mengatakan tidak lagi menjadi dokter karena ini dicabut dan sebagainya, itu kan bicara personal, bukan substansinya. Bukan. Dan itu biasanya, mohon maaf lagi, itu biasanya dilakukan oleh para buzzer. Iya. Para buzzer itu kalau nyerang orang bukan substansinya. Saya ambil contoh paling gampang di Darami. Dia berikan nasihat, masukan, kritikan kepada penguasa, dan buzzer menyerang. Bang Rijal sampai menyebut sehari bisa 2000-an serangan. Itu tentang personal, menteri pecatan lah, udah tua lah, apalah segala macam. Ini gimana nih? Dan saya dalam permasalahan Dr. Lewis, terlepas dari latar belakang beliau, mau dia pemilu kemarin milih siapa? Siapa? Nggak tahu saya. Siapa? Sebut. Ya begitu dah, ada videonya ya kan? Jokowi maksudnya. Iya mungkin lah ya, ngopi dulu gue. Ya kan? Saya bukan gerakan politik ini. Iya, undur maqala wala tandur maqala. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan lihat, perhatikan, dikulik siapa yang mengatakan. Makanya terlepas dari siapa latar belakang Dr. Lewis, yang dia sampaikan itu apa gitu. Dan ini saya diserang dari teman-teman para pecinta IB. Ya, jadi itu minta maaf itu agak dibelain, nggak cuma buzzer ternyata. Ini dari kita juga sama gitu. Masih ngelihat latar belakang. Yang bilang hati-hati jebakan, hati-hati ini. Ya, ini bukan masalah jebakan, bukan masalah apa sayang. Ini masalah nyawa anak bangsa. Oke, kita kembali ke soal tadi. Jadi kalau publik berpendapat bahwa dipanggilnya Dr. Lewis oleh polisi kemudian dilimpahkan Barreskrim itu karena laporan dokter kita. Salah satunya mungkin. Dan saya sempat baca Dr. Tirta membantah, bukan saya. Nah, itu gimana, Bu? Ya kita nggak tahu. Jadi mungkin saya akan mencoba mencari langkah. Gimana caranya Dr. Lewis dan rekan-rekan. Ya saya yakin itu Dr. Lewis punya rekan. Pastilah. Yang sepaham pasti. Bisa mendapatkan satu tempat duduk sama-sama dengan dokter-dokter dari ID. Disaksikan oleh pemerintah, disiarkan untuk masyarakat, agar semuanya clear gitu. Ada semacam ruang debat terbuka ya, debat publik ya. Nah, jadi kan kata Al-Quran kan kalau datang seseorang membawa kabar kepadamu, fatabayanu. Lengkapnya kalau datang orang fasik. Iya, orang fasik. Saya nggak bilang fasik dulu, saya nggak tahu yang fasik yang mana ini. Iya, salah satu yang fasik pasti. Iya kan? Ini khabar ini salah satu yang fasik. Saya belum tahu yang fasik yang mana. Iya, bisa saja Dr. Lewis. Jadi kalau menurut penerawangan Babe Aldo. Siap. Ini kira-kira nih batas ujungnya seperti apa nih? Soal Dr. Lewis, soal COVID segala macam. Kalau ngelihat Dr. Lewis semalam dibebaskan ya,
Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Dibebaskan ya, itu kan juga jadi tanda tanya juga. Kenapa alasannya dibebaskan kok dengan mudahnya, padahal ancaman hukumannya katanya 10 tahun. Oh. Iya, kan sama pasalnya kayak Habib Rizik. Oh, menebar kebohongan. Iya, yang menimbulkan keonaran. Menimbulkan keonaran. Padahal menimbulkan harapan sih sebenarnya. Yang onar ini kan yang ya ono. Iya. Kalau kita baca berita, itu Direktur Bareskrimnya Brigjen Syahbet itu mengatakan kenapa Dr. Luis tidak ditahan karena dia sudah berjanji tidak akan mengulang. Nah. Kedua, dia berjanji tidak akan melarikan diri. Ketiga, dia berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti. Yang dua ini oke lah, kita nggak masuk. Yang pertama ini tidak akan mengulang. Apakah ini berarti ocehan? Nah, kicauan Direktur akan berhenti. Nah, bisa jadi. Kalau berhenti berarti hope. Harapan yang diberikan Dr. Luis kepada masyarakat berhenti juga dong. Gimana? Berhenti. Nah, makanya nanti kita akan cari cara gimana caranya nih ya. Pokoknya ini harus terjadi gitu diskusi itu. Diskusi ini harus terjadi gitu. Harus terjadi. Kenapa? Masyarakat perlu informasi kebenaran gini. Loh, kita udah mengalami keresahan antar tetangga loh ini. Ketemu tetangga nggak salaman, kita nggak nyapa. Kenapa? Takut. Hawa ketakutan ini ada. Dan berapa kali kita lihat ambulan nyiu. Oh iya. Itu apa ya? Psikologi, bener ya bahasanya ya. Ini Iya. orang. Psikologi seseorang terpengaruh dengan itu. Sorry, saya pakai istilah yang agak lebih spesifik. Jadi ada kutip ya, semacam ada intimidasi suasana. Nah, Ada intimidasi. Ambulan mandur-mandur, ada ketakutan gitu ya. coba antum perhatikan semua berita. Berita baik di media mainstream atau apa. Semuanya serba ketakutan. Semuanya serba ketakutan. Padahal Ibnu Sina bilang apa? Ketenangan itu separuh obat. Oke, saudara sekalian, ini obrolan masih jauh dari selesai. Sebetulnya menarik betul, cuman kita memang kita ngobrol di tempat orang sudah redup. Tapi juga menarik sekali. Saya kira mungkin kalau Babe Aldo merasa bahwa harus terjadi dialog, memang harus ada IO-nya. Iya. Ada IO yang menggelar dialog itu. Apa mungkin Babe Aldo channel apa bagaimana gitu? Kalau channel saya udah seminggu disuspend ini. Nanti hidup lagi. Enggak, ya insya Allah mungkin saya lebih jangan ke saya. Karena kita ini YouTuber ini kan sebenarnya YouTuber aja kita nih. Iya kan? Kenapa sih sekarang ini lucu loh? Lucu. Ada masalah larinya ke YouTuber. Loh serius, para pejabat berapa banyak ke YouTuber? Kenapa para pejabat nggak berani nemuin masyarakat? Kemarin Luhut Binsar Panjaitan dengan Dedi. Iya. Ini ke YouTuber. Masyarakatnya yang demo nggak ditemuin. Masyarakatnya minta ketemu nggak ketemu. YouTuber didatengin. Loh, saya yakin pihak-pihak ini semuanya YouTuber lagi berkibar nih. Jangan lu remehin YouTuber. Berkibarnya bendera putih apa bendera apa nih? Oh, kalau gue merah putih masih kagak ada putih-putihnya gue. Ya jadi masalah Dr. Luis ini naik setelah YouTuber. Oke, saudara sekalian, jadi kalau kita sore ini berbincang sama Dr. Luis, bukan semata-mata kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat-pendapat Dr. Luis yang bagaimanapun itu kontroversial. Tapi tanda kutip seperti kata Babe Aldo tadi, bagaimanapun itu memberikan alternatif, bahkan hope, harapan. Dan memang sudah semestinya seperti kata Babe Aldo tadi, ada sebuah event, sebuah forum yang menguji secara ilmiah. Nah, ya, bahwa ini bukan sesuatu yang salah. Tadi kalau disebut ODGJ segala macam itu menurut saya bagian dari doxing atau apa namanya? Iya, nggak masuk akal ya. Karena semua para pembawa kebenaran tadi beliau sebut-sebut ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, bahkan Nabi Muhammad SAW, Einstein dan sebagainya itu mengalami hal ketika harus bertabrakan dengan arus utama atau mainstream. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Babe Aldo, makasih Siap, banyak. sama-sama, Bang Panjang Edi. umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Tetap santuy, jangan lupa ngopi. Akal sehat, jangan lupa ngopi. Saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.